Soal yang pertama, berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah A. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. B. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar, maka soal tersebut sulit. Yang C. Semakin banyak siswa yang menjawab benar, berarti soal tersebut mudah. Yang D. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Nah, jawaban yang tepat adalah di sini adalah pernyataan yang benar tentang tingkat kesulitan sebuah soal. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A ya, semakin besar nilai indeks kesulitan, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks, maka soal semakin sulit. Oke ya, kita lanjut soal yang kedua. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Merupakan pengertian dari A. Assessment to learning, B. Assessment of learning, C. Assessment for learning, yang D. Assessment as learning. Nah, kata kuncinya adalah mendeteksi kesulitan belajar. Jawaban yang tepat adalah assessment as learning. Kita lanjut soal yang ketiga. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Merancang instrumen penilaian, B. Menyusun bank soal, C. Pemetaan KD muatan pelajaran, D. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Jawaban yang tepat yang mana nih? Terkait di sini yang bukan ya, yang bukan kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah yang ya, menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Lanjut, berikutnya soal yang keempat. Vena merupakan siswa yang mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan urutan panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Vena mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. Yang A. Pre-operasional, yang B. Operasional konkret, yang C. Pra-operasional, yang D. Operasional formal. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, operasional konkret. Di sini siswa mampu menganalisis ya, kemampuan berpikir yang kaitannya dengan mampu mengurutkan benda yang mudah dipahami di sini. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Nah, salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi kasus, B. Memperkirakan penyebab, C. Memperkirakan tindakan, yang D. Identifikasi masalah. Jelas ya, di sini ada salah satu langkah untuk menganalisis kemudian melaksanakan diagnostik, yaitu identifikasi masalah. Kita geser soal yang keenam. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Percaya diri, 2. Runtut, 3. Santun, 4. Kerjasama, yang kelima berbahasa Indonesia. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah A125, B123, C345, yang D235. Mana nih yang tepat urutan untuk kegiatan bercerita? Nah, di sini penilaiannya adalah kompetensi sikap. Urutannya adalah 1, 2, 3. Percaya diri, runtut, kemudian santun. Next, kita bahas soal yang ketujuh. Beberapa siswa Pak Agus memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Agus mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah
A. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. C. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Yang D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Mana nih yang tepat? Yang tepat adalah yang D ya, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Definisi penilaian adalah, nah, definisinya nih. Yang A, kegiatan menentukan angka bagi suatu objek secara sistematik. Yang B, menentukan atau menyusun alat ukur. Dalam hal ini, instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. Yang C, prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Yang D, kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Jawaban yang tepat tentang penilaian adalah prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Nah, ini pengertian dari definisi penilaian. Lanjut, kita soal bahas yang ke-9. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Kerjasama. 3. Menghargai. 4. Mandiri. 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah A. 123, B. 124, C. 235, D. 345. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, 123, yaitu bertanggung jawab, kerjasama, kemudian menghargai. Geser ke soal yang ke-10. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda. Kecuali ya, yang A terbuka, yang B sahih, yang C adil, yang D subjektif. Nah, yang bukan atau yang kecuali ini jawabannya adalah subjektif atau yang jawaban D. Berikutnya kita bahas yang ke-11. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah yang A, penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Yang B, penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. Yang C, penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. Yang D, penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Nah, ini adalah pernyataan yang tepat ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-12. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan indikator, B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, C. Menentukan spesifikasi instrumen, yang D. Menentukan skala pengukuran. Yang tepat adalah yang B ya, menentukan sikap yang akan dikembangkan. Berikutnya soal yang ke-13. Daya pembeda pada suatu soal adalah A. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Yang B. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Yang C. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antar siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. Yang D. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. Nah, jawaban yang tepat terkait dengan daya pembeda pada suatu soal adalah yang D ya, jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar itu proporsinya itu sama. Oke, kita lanjut soal yang ke-14. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab, 2. Kerjasama, 3. Menghargai, 4. Mandiri, 5. Jujur. Nah, kompetensi siswa yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah, nah, jawaban yang tepat adalah yang A ya, urutannya tanggung jawab, kerjasama, kemudian menghargai. Geser ke soal 15.
Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian, B. Menyusun bank soal, C. Pemetaan KD muatan pelajaran, D. Merancang instrumen penilaian. Mana nih yang tepat terkait dengan yang bukan ya prosedur penilaian pengetahuan? A ya, menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Berikutnya soal yang ke-16, Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir adalah A. Konvergen, B. Divergen, C. Logis, yang D. Vertikal. Jawaban yang tepat adalah yang B. Divergen. Yaitu mengembangkan keterampilan berpikir. Geser ke soal 17. Ismail siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan yang terpanjang. Namun, agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. Yang A. Preoperasional, B. Operasional formal, yang C. Operasional konkret, yang D. Praoperasional. Jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Yang tepat adalah yang C. Operasional konkret. Nah, untuk perkembangan kognitif operasional konkret itu usianya di antara 12 sampai dengan 15 ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-18. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan tindakan, B. Identifikasi masalah, C. Memperkirakan penyebab, yang D. Identifikasi kasus. Jawaban yang tepat yang mana nih? Yang tepat adalah yang B. Identifikasi masalah. Next, kita bahas soal yang ke-19. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. D. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. Jawaban yang tepat mana nih? Yang C ya, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Kita lanjut soal yang terakhir, soal yang ke-20. Nah, perhatikan aspek sikap berikut. 1. Percaya diri, 2. Runtut, 3. Santun, 4. Kerjasama, 5. Berbahasa Indonesia. Nah, kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah mana nih? Yang A 345, B 235, C 125, yang D 123. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, 123. Nah, demikian yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat.